uh, harus harus uh, melaksanakan tugas ataupun interaksi dengan teman yang lain itu harus online, otomatis bagaimana pelajar mampu beradaptasi untuk mencapai kemajuan iptek yang sangat pesat ini. Nah, kemudian untuk bagaimana hubungan antara keumatan dengan rahmatal alamin? Ya, rahmatal alamin itu adalah suatu bentuk tindakan bagaimana kita memanifestasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas ke dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, sedangkan kita sekarang nggak pernah lepas tuh dari iptek. Contohnya adalah saat ini kita pun menggunakan kemajuan iptek dalam berdiskusi. Nah, bagaimana kita memadukan antara kemajuan iptek dengan misi rahmatan alamin itu. Nah, itu menurutku sesuatu yang bersinggungan dengan ini keumatan sosial politik yang khususnya berkaitan dengan pelajar, di mana pelajar sekarang dalam hubungan bersosial, dalam berhubungan dalam berinteraksi dengan pelajar lain, dalam melaksanakan tugas perannya sebagai pelajar, nggak dilepas dari peran kemajuan iptek. Tentunya hal ini akan mempengaruhi interaksi ataupun hubungan antara pelajar satu dengan lain, pelajar dari satu daerah ke daerah yang lain. Sehingga apabila nilai-nilai rahmatal alamin ini dapat tertanamkan, ya kita tidak akan latah dalam menanggapi kemajuan. Di satu sisi kita bisa menjadi pengguna yang adaptif, di sisi lain ya kita tidak kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Kembali ke teman-teman. Oke, itu teman-teman terkait hal itu ya. Jadi aku boleh menanggapi ya. Itu ini sih aku mengambilnya tuh dari sisi apa ya, terkait keempat kelima hal gitu yang ada di orientasi takdim gitu, yang aku tadi juga sempat baca, di mana di sini hadir gitu untuk sebagai solusi yang untuk memecahkan berbagai solusi masalah keumatan yang ada gitu, terutama dari sisi pelajar itu sendiri gitu, yang seperti yang kita pahami ya. Mungkin aku pernah mengalami juga itu bahwa eksklusivisme yang ada gitu, terlalu sektarianis, eksklusivisme gitu yang ada gitu dari sisi pelajar gitu, yang mungkin mereka itu entah itu udah memahami ataupun belum, itu uh, sangat memprihatinkan gitu, yang dimana teman-teman mereka itu tidak secara penuhnya secara kafah itu untuk uh, memahami gitu tentang apa yang mereka pegang gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya terombang-ambing gitu saat mereka itu memahami apa, terjun di masyarakat seterusnya gitu. Jadi ya mungkin malah terbelokkan atau gimana gitu. Nah, di situ gitu peran PI yang mungkin aku ambil ya, yang di situ haruslah bisa gitu untuk menjadi suatu solusi uh, menengahi gitu berbagai permasalahan yang ada di keumatan gitu. Bahkan bukan cuma menengahi ya di sini, tapi juga sebagai solusi yang solusi fundamental gitu untuk uh, mengatasi permasalahan yang ada gitu. Kayak gitu. Gimana teman-teman, ada tanggapan yang lain? Silahkan.
Silahkan. Sebenarnya masalah keumatan apa ini? Chat. Lanjut dulu aja. Masalah keumatan ini kan kayak banyak hal ya, terutama dari misalkan masyarakat yang dia katakanlah dia kelasnya itu menengah, pasti dia pengen gaul lagi orang yang sama kelas menengah gitu kan. Masyarakat yang budayanya seperti ini, dia terlalu fanatik dengan budaya yang lain sehingga, "Oh, budaya saya yang lebih baik," gitu. Bahkan, soal keumatan di Islam aja gitu misalkan, satu golongan akan merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari golongan yang lain gitu. Itu kan masuknya juga di masalah keumatan karena, mereka ya dalam artian apa, eksklusivisme itu berarti kayak merasa bahwa, mereka akan bergolong dengan golongan mereka lagi gitu, orang yang sekelas dengan mereka. Jadi kayak hanya apa, merasa paling benar dan merasa paling, "Ya inilah kami," gitu, sehingga kurang berbaur sama, eee, umat-umat yang lain gitu atau, masyarakat yang berangkat dari latar belakang yang lain. Tapi kalau kita bisa untuk, berjalan lebih jauh gitu, dalam artian bisa kita open minded, bisa kita lebih bisa untuk terbuka dengan banyak keberagaman gitu kan, kita pasti akan merasakan diri yang lebih bijak gitu. Dalam artian, eee dalam Lanjut. Lanjut, artian Ya. jangan terdistract. enggak Kak, baca dulu, mangga gimana? Lanjut. Dalam artian ya maksudnya mungkin apa ya, emang bener sih sekarang tuh orang tuh pasti mau nggak mau pasti di masyarakat juga gitu dan aku temuin juga ketika misalnya aku ketemu sama di masyarakat di sini kayak mereka lebih mengutamakan, "Loh kita loh yang paling unggul," gitu, atau, "Kita loh yang paling benar." Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membuka diri, terus banyak kayak referensi yang dibaca juga, terus dari sisi bagaimana kita mendengar pendapat misalkan paham-paham yang lain, atau masyarakat kelas lain, atau budaya-budaya lain, kita pasti akan merasa diri kita lebih bijak. Oleh karena itu kalau pesan aku lebih banyak berjalan, lebih banyak membaca, dan lebih banyak open minded karena kita akan mencapai kalau suatu Islam itu Islam yang moderat, yaitu yang enggak ke kanan dan yang enggak ke kiri, ketika emang kita paham dari secara keseluruhan gitu. Kita paham qaul 1, qaul 2, qaul 3, qaul 4 ya, maksudnya kalau dalam fikih ya. Meskipun di situ ada qaul-qaul yang rajih gitu, dalam artian qaul rajih itu qaul yang dibenarkan dan banyak disepakati gitu loh. Tapi, setidaknya ketika orang udah ngerasa, "Oh qaul aku nih yang paling paling rajih," dalam artian qaul aku nih yang paling benar gitu, pendapat aku nih yang paling benar gitu, eee, dia nggak serta-merta, melakukan hal tersebut gitu, baik dalam budaya, baik dalam ideologi, baik dalam, eee paham, yang lain gitu kan. Nah di situ tuh nggak serta-merta meskipun ada hal yang dirojihkan atau dibenarkan atau yang diittifaqkan gitu ya, apa ya, maksudnya tuh disetujui oleh berbagai, kalangan misalkan, tapi kan, dengan adanya kita paham dan banyak berjalan, kita bakal paham hal-hal yang kita tahu nih pendapat A ini menurut siapa, pendapat B ini menurut siapa, pendapat C ini menurut siapa. Jadi di situ nggak mudah untuk fanatik, dalam artian nggak mudah aku nggak mau gabung sama misalkan budaya si A, aku nggak mau gabung sama budaya yang lebih lebih jauh perbedaannya gitu. Tapi dengan adanya kita lebih banyak berjalan, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bijak karena kalau dalam berislam kita akan menjadi seorang muslim yang moderat gitu. Dalam artian ya sudah biasa dengan berbagai perbedaan, sudah biasa dengan kehidupan yang dengan berbagai macam ideologi karena ya untuk apa ya, lita'arofu gitu ya, untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Itu teman-teman, ada
ada tanggapan lain silahkan. Rohim gimana Him? Kang Imam, monggo Kang. Raise hand. Silahkan Kang Imam. Ya, Yuk, selamat malam teman-teman. malam. Malam. Tadi yang disampaikan Widya benar banget itu. Tapi kita mau nambahin aja terkait keumatan ini. Di PI ini kan kita masih di orientasi takdib ini bicara tentang keumatan, bicara tentang tadi ya sosial politik yang terjadi di lingkungan atau di kita ya. Bentar kok. Nah, dari situ ya kan, dari situ kita bisa melihat bahwasanya sebagai kader PI juga kita perlu tahu posisi kita saat ini itu di mana gitu. Sehingga kita tahu nih apa yang bisa diselesaikan PI, apa yang bisa diselesaikan oleh kader PI dengan posisi dia saat ini. Nah, tahu posisi itu menurut aku yang paling awal itu tahu posisi dulu. Sebelum maksudnya itu sebelum kita beranjak kepada masyarakat keumatan. Karena ini kan sosial politik kan luas nih. Bentar. Kenapa itu ketawa? Enggak Kang. Oh iya. Lanjut. Oke. Nah, kalau kita udah tahu posisi, misalnya gitu, kalau main bola tuh, ya kan ada posisi penyerang, back, kiper gitu kan. Nah, kalau seandainya kiper itu menyerang, pasti kan langsung kebobolan tuh gawangnya kita. Nah, itu maksudnya tahu posisi itu segitu pentingnya gitu. Dalam hal strategi pun begitu pentingnya gitu. Nah, apalagi ya kan kita belum lagi dibenturin dengan asal keumatan-keumatan yang terjadi di hari ini gitu. Kan ini kan kenapa di takdib itu tentang keumatan, karena takdib itu juga tahu bahwasanya masa keumatan di periode satu dengan periode yang lain itu akan berbeda. Makanya dia mengambil hal yang umum, yaitu masa keumatan aja. Spesifikasi dan spesialisasinya dari keumatan itu dibicarakan sesuai dengan keadaan seperti tadi Widya bilang dari wilayah masing-masing gitu. Nah, kita lihat maksudnya itu keumatan yang dimaksud kalau kita maksudnya di PI ya, itu kan kita kan bicara tentang masyarakat pelajar. Nah, kita harus tahu dulu dong, sekarang masyarakat pelajar hari ini itu apa aja kendala-kendalanya dan apa aja yang harus kita selesaikan gitu. Kemarin kayak teman-teman udah banyak sekali mendapatkan input data yang mungkin menjadi perbincangan di mana itu waktu ngisi makalah itu loh. Adalah beberapa teman-teman yang memberikan materi itu. Nah, itu juga input itu. Gimana kita mengetahui posisi kita setelah itu menyelesaikan problematika yang ada di umat. Itu. Nah, kalau umat pada waktu zaman dahulu apa ya? Kalau umat pada waktu zaman siapa ya? Kayak waktu zamannya Cokro setelah itu sebelumnya Budi Utomo gitu. Itu kan problematika itu kan gimana caranya ini pemuda-pemuda menyatu di Indonesia ini gitu kan. Makanya dari taman siswa itu lahirlah yang namanya Jongjong. Nah, itu mereka berkumpul untuk membentuk suatu sumpah yang namanya Sumpah Pemuda. Gitu. Ya, dia menyelesaikan satu problem tuh, yaitu menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia gitu. Jongjong itu Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon, Jong Borneo kayaknya deh.
Jong Papua gitu. Nah, ada 3 yang ada di situ, maksudnya tiga komponen penyatu yang mereka sampaikan, yaitu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Jadi kalau saya kan kita lihat nih di Sumpah Pemuda aja ini ada perbedaan dari sejarah nih. Ada perbedaan adat yang bener mana nih antara tanah air atau tanah tumpah darah. Itu aja ada 2 sejarah yang berbeda. Makanya teman-teman harus jeli nih. Bicara tentang tanah air atau bicara tentang tanah tumpah darah. Itu. Setelah itu disatukan lagi dengan bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus pakai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Itu kesimpulan atau hasil yang didapat dari seorang yang mengetahui tentang permasalahan umat pada waktu itu, hingga menghasilkan satu itu. Nah, lanjut lagi dari Sumpah Pemuda, ya kan, problematikanya setelah menyatunya para pemuda ini masih jauh dari kata yang namanya merdeka. Makanya problem lagi namanya merdeka gitu. Kita gimana caranya merdeka? Itu problem lagi. Nah, dari situ muncullah yang namanya Pancasila, ada yang ngomong tentang apa sih namanya tuh? Iya Pancasila ya. Ada Pancasila 1 Juni, ada Pancasila setelah didapetin gitu. Itu berkumpul untuk menyelesaikan gimana caranya kita merdeka. Setelah merdeka, permasalahannya adalah lagi gimana cara bentuk badan yang namanya negara Indonesia, itu 18 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kemerdekaan bangsa Indonesia, setelah itu 18 Agustus itu negaranya baru dibentuk di situ. Nah, permasalahan selesai. Gitu, permasalahan umat lagi selesai. Setelah itu pada waktu zaman di 65 ada permasalahan lagi, yaitu masifnya paham-paham komunis ke Indonesia gitu. Islam bergerak di situ. Nggak tahu ini sejarah gimana ya, maksudnya itu ada loh persoalan umat dan ada penyelesaiannya gitu pada waktu itu. Nah, sekarang setelah itu reformasi karena kita itu terjebak dengan apa sih namanya KKN, terus apa zamannya Soeharto tuh kayak gimana pemerintahannya? Aku jadi ada diktator gitu. Kalau seandainya kita berkumpul aja nggak boleh, kita baca buku-buku berat kayak apa namanya tuh Tan Malaka, atau mungkin buku-buku kayak siapa Max Eidiman atau yang lain-lain gitulah, itu nggak boleh atau dilarang gitu pada waktu zamannya Soeharto. Nah, itu permasalahan lagi, ada kebebasan pendapat nih yang belum diselesaikan, diselesaikanlah reformasi gitu. Nah, sekarang teman-teman harus mencari tahu apa problematika umat hari ini sehingga mendatangkan suatu apa sih namanya tuh formula yang bisa menyelesaikan persoalan umat hari ini. Gitu. Itu aja mungkin dari saya tanggapannya. Tapi bagus ya teman-teman tadi menyampaikannya sampai ke global. Oke dah. Ya Kang, terima kasih Kang Imam. Silahkan teman-teman. Ada yang ingin menanggapi? Rohim, gimana Rohim? Ini mau ngomong ini on cam. Malah mengetik ya. Oh. Ya, nggak apa-apa, disampaikan lagi. Silahkan Him, gimana? Nggak bisa ngomong tuh. Itunya, mic-nya nggak bisa. Rohim bicara kondisi pelajar di Kaltim aja, Kem.
Ya gitu bisa Him. Silahkan Him. Kondisi keumatan pelajar di sana gimana? Nah, masuk. Suaranya masuk. Masuk ke suara saya. Masuk. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf ya, tadi aku nggak terlalu dengerin secara utuh gitu. Jadi, aku sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Kalau misalnya bicara tentang kondisi belajar di Kaltim sendiri, aku coba menyampaikan yang kayak kata Kang Lukman ya, kondisi pelajar Kaltim. Tapi ini pun masih dalam pandangan saya gitu ya. Di mana kondisi pelajar di Kaltim itu sebenarnya orientasi belajarnya itu sudah kayak kepada industri gitu, karena memang dari lingkungannya sudah kayak, jadi kebanyakan teman-teman yang di Kaltim, pelajar-pelajar di Kaltim itu lulus sekolah baik SMA maupun SMK itu orientasinya mau langsung kerja. Jadi mengenai pendidikan atau sebagai kan ya pendidikan atau melanjutkan ke perguruan tinggi itu kurang. Nah, itu bisa, itu karena disebabkan karena itu, karena teman-teman bisa tahu sendiri bahwasanya kayak Kaltim itu daerah industri gitu, di Balikpapan sendiri sebagai salah satu kota penghasil minyak gitu. Karena memang kalau teman-teman tahu di Balikpapan sebutannya kota minyak, dan di sana banyak perusahaan-perusahaan minyak. Terus didukung dengan fasilitas pendidikan. Kalau teman-teman tahu juga masih sedikit universitas negeri yang ada di Kaltim, dan kebanyakan teman-teman itu bahkan keluar, jadi lulus SMA kalau mau lanjut kuliah itu di luar, di Pulau Jawa, di ITB, di ITB, di UGM dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih. Saya nyambung nggak ya pembahasannya kita ini malam ini? Nyambung. Nyambung dong, nyambung. Mungkin seperti itu sih teman-teman. Kalau kondisi pelajar di Kaltim sampai saat ini. Ya, pada Betul, akhirnya keresahan-keresahan itulah yang akan menjadi hal-hal yang menjadi titik tekan kita dalam training. Kalau kita bicara terkait problem sosial, politik ataupun keumatan, itu kan nantinya kita membahas tuntas terkait persoalan-persoalan belajar. Eksplorasi-eksplorasi yang ada di wilayah teman-teman itu nantinya akan menjadi titik tekan problem. Sehingga kalau misalnya problemnya A, maka solusinya A. Solusinya adalah AB. Nah, berarti solusi tersebut merupakan nilai. Nah, nilai itu akan kita sampaikan dalam beberapa materi yang include dalam orientasi target training. Sehingga pembahasan terkait ini, orientasi target training ini merupakan pembahasan yang membutuhkan kajian yang mendalam, eksploratif, serta jangan terlalu terpacu terhadap benang merah. Harapanku teman-teman sampaikan aja beberapa hal terkait keresahan teman-teman berkaitan dengan sosial politik ataupun keumatan. Kita punya moderator tadi sini. Biar nanti moderator yang mengarahkan pada benang merah. Nah, terkait keresahan Rahim tadi, akhirnya kita mengetahui nih bahwasanya di salah satu provinsi yang akan menjadi calon ibu kota itu
misi untuk menjadi budak korporasi itu tinggi banget. Nah, penanaman nilai terhadap pelajar untuk bergerak nantinya sebagai agen industri itu senantiasa ditanamkan. Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi catatan bagi kita saat kita akan menghadapi pelajar yang memiliki karakter seperti itu. Nah, kalau kita menganggap itu masalah, lantas solusinya apa? Nah, kalau kita menganggap itu suatu hal yang wajar, lantas masalahnya di mana? Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, lari dari Kalimantan, saya punya catatan menarik nih, bahwasanya saya punya teman Kaltim menganggap bahwasanya tanaman padi itu sebagai rumput yang ditanam rapi. Maksudnya apa? Dia nggak tahu kalau tanaman padi itu seperti itu. Menganggap bahwasanya itu rumput. Ih, apa sih? Kan kok repot-repot nanam rumput? Padahal itu padi ya. Jadi saya beranggapan apakah di Kalimantan Timur itu nggak ada sawah? Sehingga teman saya pun mengatakan tanaman padi pun sebagai rumput. Iya nggak, Him? Ada sawah nggak di sana? Ada ya? Ada katanya. Ada ya? Jadi itu intermezzo. Nah, oke. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di kurikulum ataupun silabus, bahwasanya itu kan OTT nih. OTT. Terus OTT itu ada turunan. Nah, turunan dari OTT itu adalah materi-materi. Nah, sehingga pembacaan kita terkait OTT keumatan ini nantinya akan kita sampaikan atau kita perdalam dalam pembahasan materi-materi. Ini informasi untuk teman-teman yang belum ngerti aja ya, atau yang belum tahu. Bahwasanya nantinya saat kita mengkaji masalah keumatan ini, misalkan turunan dari materi keumatan adalah Dinul Islam misalkan. Bukan, itu Imtak. Turunan dari materi keumatan adalah Case moral misalnya. Ya, case moral. Nah, dalam case moral ini kita mampu untuk menjadikan pelajar yang tadinya saat menggunakan gadget ataupun kemajuan iptek itu enggak sesuai dengan misi-misi rahmatal alamin. Nah, kita menanamkan nilai-nilai itu. Misalkan saat materi case moral itu kita pembacaannya adalah pelajar saat ini itu dalam berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dalam melakukan hubungan sosial terhadap masyarakat itu kurang. Nah, sehingga dalam penyampaian materi itu lebih mengarah nilai yang kita tawarkan itu solutif dan persoalan yang kita angkat itu sesuai dengan realitas yang ada. Seperti itu kurang lebih fungsi dari pengkajian OTT. Ini kita kayak lagi sarasehan, serius. Nah, sayang nih, yang aktif hanya itu aja. Saya ingin teman-teman yang lain menyampaikan perspektifnya. Kalau tadi Ajeng sudah menyampaikan perspektif ala wanita atau
tentang kewanitaan atau apa ya, yaitu mungkin dari perspektif teman-teman yang lain kayak Aska ataupun Lulu bisa menyampaikan, atau Nisa nih yang Nisa atau Aska. Ayo Lulu. Nisa. Atau Noval. Aduh, Afwan nih. Aneh ikutnya setengah-setengah tadi, jadi nggak paham, takut salah, takut nggak nyambung gitu. Oke, Noval ngantuk. Buka dulu. Ampun bos. Itu aja, Val. Apa namanya? Terkait sepemahamanmu aja gitu terkait permasalahan keumatan gitu yang kamu temui gitu. Itu kayak gimana gitu? Gimana? Gimana ya? Sumpah otakku udah mulai lowbat emang. Afwan nih, otakku udah lowbat. Ya nggak apa-apa. Lulu, gimana Lulu? Udah dapatkah? Lulu, udah dapat something lah. Lulu luar. Nisa yuk. Nis. Halo Nisa. Halo, yang lain. Silahkan. Mbak Yul. Dia diam aja dari tadi. Iya, aku jadi observer kakak. Ini biarkan observer berkreasi. Ini deh, kalau aku tadi mengamatin kan teman-teman tadi lebih membahas terkait kondisi keuangan secara umum, terus kondisi sosial seperti apa. Nah, terkait politik kan belum ada bahasan sama sekali ya. Mungkin ada pandangan teman-teman sekarang itu, pandangannya teman-teman pelajar itu kayak gimana, bagaimana partisipasinya teman-teman pelajar di politik, terus bagaimana realitas politik di pelajar itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan sih. Atau di sini aja yang ada yang jurusan ilmu politik atau punya teman itu sih. Nyopan tuh politik. Aku politik apa? Politik merawat. Politik. Itu ya, aku mungkin izin menanggapi itu terkait politik ya. Ini aku tuh pernah menemukan gitu bahwa kondisi pelajar yang sekarang itu terkait daya kritisnya ya. Jadi yang politik di sini itu aku kaitkan dengan daya kritis mereka gitu. Jadi kan dengan kondisi politik Indonesia yang sekarang ini, mereka itu dalam berpolitik itu tuh malah enggan gitu. Malah kayak mereka itu anti terhadap politik, malah kayak malah mereka itu merasa kalau hal tersebut tuh ada suatu hal yang ribet lah, suatu hal yang itu tuh mereka tuh malas aja gitu. Jadi daya kritis mereka itu sangat kurang gitu yang aku rasakan gitu. Jadi mungkin terkait ya ada kebijakan sekolah yang itu nggak sesuai sama mereka tuh nggak kayak ya cuma dibiarkan saja gitu, nggak diusahakan bagaimana apa yang menjadi hak mereka itu bisa terpenuhi. Itu enggak, mereka itu kayak ya udahlah biarin ikut aja. Jadi kita ya saya pernah ya merasakan bahwa saya itu mulai suatu pergerakan yang itu sedikit rebel gitu. Dan itu tuh ya
kurang mendapat dukungan yang bagus gitu dari teman-teman gitu. Apa sih kayak ya udahlah ngikut aja gitu, enak gitu, langsung tinggal nikmati aja gitu, nggak usah ribet-ribet uh, bikin-bikin pergerakan-pergerakan gitu ya. Jadi kondisi pelajar ini kurang kritis gitu terhadap keadaan yang mereka sedang alami gitu, kurang melek terhadap permasalahan yang itu mereka bisa perjuangkan ya gitu, dari segi politiknya lah, dari segi itu perjuangan dari mereka itu sendiri gitu, untuk mendapatkan hak-hak yang berhak mereka dapatkan ya gitu. Jadi ini juga berkaitan dengan itu ya Mbak, terkait dari PI, dari sisi PI itu terkait advokasi pelajar juga gitu, yang dimana itu berkaitan erat dengan bagaimana pelajar saat ini tuh bisa mendapatkan hak-haknya gitu. Dan Di atas gitu. Bang. Nah, mungkin itu sih yang aku ambil ya, yang dimana untuk ini ya, sebagai pelajar Islam Indonesia sendiri, kita tuh harus bisa sebagai apa ya, mercusuarnya gitu, mercusuarnya yang bisa mengarahkan umat apa ya, para pelajar itu sebagai kapal ya, para pelajar itu kita anggap sebagai kapal dan kita sebagai mercusuarnya gitu, ketika mereka itu terarahkan sampai ke pelabuhan kayak gitu. Jadi ya di situ sih gimana mereka itu untuk kesadaran kritisnya, kesadaran politiknya, kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak mereka itu bisa terpenuhi kayak gitu. Kayak gitu sih. Silahkan teman-teman yang lain. Ada tanggapan, Botan? Ada tanggapan enggak? Kak Asmi gimana Kak? Mungkin Kak Asmi. Aku Atau deh, yang aku. lainnya. Yuk, silahkan Kak. Kak Asmi dulu dah. Kak Asmi belum mau ngomong. Mungkin kalau aku lihat di sisi pelajar ya, kayak sekarang tuh aku ada yang ngelihat pelajar tuh lebih ke Saminawa atau nah ya, maksudnya dalam artian dia tuh cepet untuk ngeiyain dan cepet untuk menyetujui atas suatu hal gitu. Dalam artian dia tuh nggak, ya masuk juga sih poin yang tadi apa namanya Nyopan sampaikan gitu. Cuman di sini apa? Ya lanjut, lanjut. Iya, jadi kalau aku sendiri berarti kalau politik itu kan lebih ke politik bukan dalam arti sempit, baik itu secara praktis atau transaksional gitu, tapi kalau di sisi pelajar itu kayak bagaimana dia mampu untuk mendorong ruang diskusi dan melakukan desakan untuk mengubah apa-apa yang sedang terjadi di negaranya gitu. Dalam artian apa ya? Apa kita juga kan sebenarnya tuh kita adalah pemimpin di masa depan kan. Kita juga adalah bagian dari perjuangannya. Saat ini tuh kita ya maksudnya harus punya kompetensi, harus tanggung jawab juga gitu. Pertama, tanggung jawab terhadap berbangsa dan juga kita harus cakap dalam bersosial masyarakat gitu. Apa ya, kalau ngelihat dalam cara berpolitik kita juga harus bisa untuk pelajar ini harus bisa apa ya, rasional lah ya, dan juga dewasa dalam artian juga dia berani untuk memutuskan suatu perkara, dia memiliki alasan yang kuat untuk memperjuangkan suatu hal dan dia juga apa namanya, punya inilah, enggak semata-mata dia setuju dengan suatu hal yang kan kadang kita tuh kadang di sekolah tuh dicekokin hal-hal yang ya ketika ada suatu A, ya udah A gitu, ketika ada suatu B, ya udah B. Apalagi misalkan katakanlah pelajar-pelajar yang di situ tuh bener-bener misalkan kiai kamu A, ya kamu A, guru kamu A, ya udah A gitu. Tapi saat ini tuh
karena pelajar itu dia bakal meneruskan estafet perjuangan, maka dia juga kepemimpinan, maka dia juga pertama dia harus punya andil di masyarakat dan juga di apa namanya di partai politik atau ya intinya kepemimpinan yang ada di negaranya gitu. Dan juga maksudnya nggak boleh kayak kalau kita dibilang sebenarnya di PI itu emang ada beberapa kurikulum atau di Tadib yang emang di situ tuh ngarahin banget gitu biar kita tuh melek politik dan ya biar kita tuh nggak tak acuh lah gitu soal politik karena kan di situ juga kalau dibilang politik panas ya dalam artian emang adu perang, adu ideologi gitu. Orang bisa membolak-balikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang salah, mana yang benar. Itu gampang banget buat diaduin ideologinya gitu. Tapi di sisi lain kita kalau aku sendiri jangan mau kalah dengan bukan jangan mau kalah ya, lebih tepatnya kita harus punya ideologi yang kuat, terus kita nggak semata-mata mudah menerima akan suatu hal, itu yang akan memupuk nanti kita di masa depan. Pun ketika menjadi seorang pemimpin juga dan kita mendukung atas suatu politik yang ada di negara gitu ya. Baik itu nanti kita mau bergerak ataupun tidak, kita harus punya hal-hal yang benar-benar bisa untuk mengkritisi, bisa untuk berpartisipasi dan bisa juga tahu akan keadaan lapangan terutama di politik saat ini gitu. Apalagi ngelihat negara sendiri kan kayak kalau ngelihat dengan partai politik, kemudian bagaimana sistem yang mereka buat dan jatah-jatah per ini gitu, per partai gitu. Di situ kan kita emang belum paham secara ininya ya, secara wakilnya, secara apa ya, secara lapangannya ya. Tapi di situ tuh juga jangan sampai meskipun kita misalkan pelajar dan mahasiswa yang katakanlah harus melek akademik juga, tapi di situ juga harus melek politik karena politik pertama itu dalam bermasyarakat dan juga dalam menghadapi apa-apa yang emang kita hadapi di negara kita sendiri gitu. Nih, nih, kayak gitu teman-teman. Ada yang ingin menanggapi lagi? Silahkan. Terkait itu ya, politik dulu nih. Silahkan. Sekarang juga kan banyak ya kayak pergerakan-pergerakan mahasiswa yang di situ juga mereka itu menghimpun ragam kompetensi dalam kayak satu wadah di mana mereka itu mengeluarkan suatu pernyataan atau langkah gerak bersama gitu. Misalnya ada hal-hal yang iya nggak sih? Iya, ada. Jadi ada hal-hal yang misalkan kok ini ada sesuatu yang melenceng atau apa. Sekarang kan banyak tuh gerakan-gerakan yang mendukung ke pemerintah atau misalkan memberikan aspirasi mereka kepada pemerintah atau ya menurut aku Indonesia ini sih banyak pergerakan-pergerakan yang di situ udah mulai nggak mulai sih udah dari lama kan mereka ya artinya juga nggak sampai ngebiarin pemerintah lah gitu dalam segala tindak tanduknya. Silahkan teman-teman yang lain. Ada nggak nih yang ingin menanggapi? Nah, kalau dari aku terkait politik. Suaranya pelan, Kang. Oh ya, sebentar. Jauh dari mic. Walah. Oke. Sekarang gimana? Aman. Itu kayaknya mic-nya kurang nyolok, kurang kecolok. Agak itu soalnya. Oke, cek. Aman. Kalau dari aku terkait politik ya, maksudnya ranah pelajar. Sepakat sama yang disampaikan Widya tadi, bahwasanya
pelajar kita kurang melek politik, melihat berbagai fenomena politik, yaitu bukan hanya pelajar ya, mahasiswa. Mahasiswa itu seakan dibungkam oleh beberapa hal terkait kenyamanan dan sebagainya, yang menjadikan kritis terhadap situasi kondisi pemerintahan sangat terkuras, kemudian kritis terhadap realitas di lingkungannya sendiri itu juga menurun drastis. Entah kalau yang di PWK Mesir aku nggak tahu, tapi itu yang terjadi di Indonesia, bahwasanya pelajar ataupun mahasiswa entah karena dibungkam oleh kenyamanan dalam bermedia sosial, kemudian akses teknologi yang semakin mempermudah interaksi, pola hidup dan sebagainya, itu menjadikan kita kurang melek terhadap beberapa hal yang terjadi saat ini atau bagaimana. Yang pasti aku semenjak mulai masuk kuliah sampai sekarang, jadi udah banyak tahun, itu mengalami dari masa ke masa, pelajar atau mahasiswa mengalami kemerosotan dalam hal memandang bagaimana situasi politik yang ada di Indonesia saat ini. Untuk terjun ke ranah politik praktis, memang PI nggak diperbolehkan dalam hidup perjuangan ya. Tapi untuk melek politik, nah kita harus memiliki kemampuan ke sana. Nah, kalau tadi Kak Imam mengatakan bahwasanya kajian buku Tan Malaka itu dilarang, benar. Itu tahun 2017 kalau nggak salah. Beberapa diskusi yang mengangkat kajian literatur Tan Malaka itu dibubarkan paksa. Ya, rezim pemerintahan yang sama. Kemudian kalau terhadap kondisi politik hari ini ya, jangankan untuk melangkah ke sana, untuk memikirkan ya hampir rata-rata kebanyakan mahasiswa itu, ini mainnya sampel ya, beberapa sampel mahasiswa dari berbagai univ yang kutemu itu lebih sibuk untuk memikirkan diri sendiri gitu, maksudnya lebih condong dalam mengejar indeks prestasi dan mengesampingkan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat, kondisi pemerintahan saat ini, dan perpolitikan ataupun analisa-analisa bagaimana kondisi pemerintahan ke depan itu jarang dilakukan. Hal ini menjadikan roda pemerintahan, apa ya, kalau dalam skala pemerintahan itu kan ada beberapa faktor ya, elemen antara pemerintah, rakyat, dan di rakyat itu kan ada mahasiswa sebagai penyambung aspirasi atau lidah rakyat. Nah itu jarang tersampaikan itu. Aku sebagai anak pertanian nih, harusnya kan mendengarkan bagaimana aspirasi petani. Kenapa harga cabai dalam 1 bulan yang tadinya 55.000 sekarang tinggal tiba-tiba menjadi 6.000 rupiah. Nah, harusnya ada mahasiswa tuh yang menyampaikan aspirasinya itu melalui kritikan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk demonstrasi. Kalau di saat ini kan tidak bisa ya. Bagaimana caranya kita melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah? Kenapa kebijakan-kebijakannya semakin kesini malah semakin tidak menyejahterakan masyarakat? Nah, hal-hal tersebut yang hilang. Contoh lain lagi adalah saat kita mendengar cerita Abai yang pernah menggerakkan 500 pelajar
yang melakukan unjuk rasa ke pemerintah daerah karena ada miras. Nah, itu. Untuk sampai ke sana kan harus ada pembacaan sekaligus penyadaran terhadap pelajar-pelajar. Bagaimana agar mereka melek terhadap kondisi yang ada dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak pemerintah sehingga ada audiensi dan pihak pemerintah membuat kebijakan. Nah, harusnya seperti itu. Pernah dulu PI menyuarakan menolak ujian nasional karena ujian nasional itu mendiskreditkan pelajar yang tidak mampu untuk menuntaskan ujian. Kan dulu banyak tuh fenomena-fenomena gantung diri atau bunuh diri karena takut kalau ujian nasional itu nggak lulus. Nah, PII tahun 2000 awal itu pernah membuat unjuk rasa untuk menolak ujian nasional. Nah, kira-kira hal-hal seperti apa yang akan menjadi pembacaan kita terhadap kondisi perpolitikan ke depan? Nah, itu mungkin menjadi misteri ataupun barangkali setiap dari wilayah teman-teman sudah punya pembacaan khusus ya. Kembali ke teman-teman, monggo. Silakan teman-teman yang itu ya yang ingin menanggapi lagi. Aku sambil makan. Belum maaf soalnya. Siap-siap. Jadi Rohim, Wikia, Asmi, Aska, Imam. Nisa. Tes. Nisa masih ada kan Nisa? Tes. Iya, Him, gimana Him? Masuk ke suara saya. Masuk. Jadi tanggapan saya ya sama seperti teman-teman katakan gitu. Kita masih banyak kaum muda atau khususnya para pelajar itu belum melek terhadap politik itu sendiri. Mungkin kalau anak-anak muda atau pelajar sekarang ditanya tentang politik, mungkin yang ada di benak mereka adalah sesuatu yang negatif gitu. Dimana ya karena apa ya? Karena realita yang terjadi hari ini itu kita diperlihatkan dengan praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh para pejabat itu sendiri gitu kan. Dimana banyak para pejabat yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, kemudian akhirnya terjadi yang namanya korupsi dan lain-lain gitu. Nah, mungkin akhirnya dari situ kemudian para pelajar atau para pemuda itu ya akhirnya tidak mau atau enggan untuk berpartisipasi dalam politik. Padahal kalau kita berbicara tentang apa itu politik, ya sebenarnya ya suatu usaha gitu untuk melakukan kebaikan. Kalau misalnya berbicara singkat tentang politik sendiri. Nah, dari sini juga para pelajar itu, dan dari situ juga mungkin kalau menurut saya kenapa akhirnya pelajar malas untuk bukan malas, artinya tidak mau terbuka kepada politik. Apalagi ya? Mungkin itu dari saya. Yang akhirnya kenapa menyebabkan para pelajar itu
eh, malas untuk atau enggan untuk aktif di berpolitik. Itu dari saya. Itu Rohim lagi di mana? Aku lagi di Menteng 58. Oh, Mantap. pantes. Itu siapa yang nyanyi? Ribut ya di sini ya? Iya, itu yang nyanyi-nyanyi siapa tuh? Bang Firman itu yang nyanyi. No. Bang Firman. Itu Bang Akbar. Well, silahkan. Silahkan teman-teman, ada lagi nggak nih? Wah, ini Bang Akbar ini. Bang Akbar mau menyampaikan pendapat kita. Enggak, udah habis. Silakan Bang, Kecuali kalian ada silakan. pendapatan. Mau pamer ngapain sudah ya? cukup maksudnya. Hah? Berapa orang? Bagaimana kondisi politik dan Ada 9. peran pelajar? Pergi. Malas kasih pendapat kata Kak Bang Akbar. Kalian enggak ngasih pendapatan. Kalian kasih pendapatan. Kalian lagi kuliah saya. Malam dia setiap malam Selasa kayaknya. Ada Oh iya, maksudnya hari Malam Selasa Rabu. malam Rabu. Iya. Itu maksud Kak Rifan. Yo, silakan teman-teman, ada nggak pendapatnya gitu? Iya sih, aku juga setuju ya sama tadi pendapat Rohim tuh, kayak orang kalau ngelihat politik tuh kayak hal-hal yang ih apaan sih gitu, seolah-olah tuh anti lah, dalam artian kalau orang ngomongin politik tuh lebih ke buat karena ngelihat negara sendiri ya. Jadi mereka kayak, udahlah kita belajar aja, udahlah kita fokus sama akademik aja gitu. Udahlah kita nggak usah ngurusin orang-orang yang lagi di meja pemerintahan ya misalkan. Tapi tuh kenyataannya ya Rasulullah aja tuh dulu mereka berpolitik gitu. Rasulullah sama para sahabat aja juga berpolitik gitu. Tinggal bagaimana meluruskan sistem politik yang sebenarnya tuh yang sesuai sama syariat dan undang-undang tuh seperti apa gitu. Dalam artian apa ya, maksudnya tuh jangan sampai dengan adanya hal melihat negara kita yang seperti ini, kita jadi acuh tak acuh gitu ya terhadap, ya kalau dibilang kenapa nggak mau maju misalkan untuk ke A atau ke B, itu kan sebenarnya latihan juga nih buat kita dalam artian tahulah gitu dunia politik itu seperti apa gitu. Tapi kalau aku di sini, kita sebagai seorang pelajar dan mahasiswa itu ada 3 aspek yang perlu menjadi titik penekanan ya. Yang pertama itu adalah konsep pergerakan politik pelajar adalah apa namanya, konsepnya itu adalah politik nilai. Berarti kayak ya pelajar itu sendiri yang harus beradu gagasan gitu untuk memperjuangkan apa namanya, nilai-nilai positif, dan mereka itu harus sangat pro rakyat gitu. Dan juga apa namanya, beda sama pelajar yang nggak mau apa namanya, nggak mau untuk menentukan apa yang akan nilai-nilai yang mau diperjuangkan. Mereka kan akan cenderung ke apolitis gitu kan. Terus yang kedua, itu pergerakan politik pelajar bersifat kompetensi. Jadi di sinilah sebenarnya peran organisasi pelajar itu merupakan suatu wadah gitu ya, untuk menyambungkan ide-ide segar yang berkembang di antara para pelajar agar menjadi suatu gagasan yang utuh. Ya dengan gagasan-gagasan itu kita juga kan bisa menjadi hal yang bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada dalam kebijakan negara. Dan ketiga itu harus ada apa ya, kita tuh harus mulai orang-orang jiwa muda tuh harus bisa untuk apa ya, jangan sampai sama orang-orang jiwa yang udah tua gitu. Jadi di situ harus ada, gimana ya maksudnya tuh,
kita biasanya kan kita punya orang-orang yang muda tuh punya semangat yang beda lah sama orang-orang tua, sehingga ketika memutuskan itu mereka biasanya ada adu pendapat kan. Nah, makanya di situ tuh kita juga para pelajar tuh ya setidaknya bukan harus beda juga, tapi pendapat kita tuh akan pasti lebih lebih bukan lebih segar ya, lebih lebih memprioritaskan hal-hal yang emang inilah apa namanya, bukan jangkanya panjang, lebih bukan berbobot juga ya, lebih bersemangat lah gitu daripada misalkan golongan-golongan tua. Meskipun nanti akan adu argumen ya, nggak apa-apa, di situ justru ada serunya gitu. Di situ justru ada hal-hal yang, oh iya ya, justru dengan adanya gitu kita kita lebih paham tentang seluk-beluk, kemudian lapangan politik itu seperti apa, kemudian adu pendapatnya seperti apa. Nah, di situ tuh melatih jiwa kita dari sisi mengemukakan pendapat dan juga mental dan juga ya intinya yang lain-lain lah, gitulah. Tapi aku lihat tuh sekarang aja misalnya kayak di pondok-pondok tuh, banyak tuh yang orang-orang tuh, mereka tuh kadang kalau misal nih sama kiainya A, ya udah A, sama kiainya B, ya udah B, sama kiainya kamu pilih si partai A misalkan ya, mereka ya samina wa ata'na gitu tanpa mereka sadar, oh sebenarnya visi misi mereka masing-masing, calon misalkan nih kalau kalau kita ngelihat perpolitikan di wilayah atau di negara atau di mana pun kayak mereka tuh lebih ke, "Oh iya kenapa kamu pilih A? Karena menurut Yai," misalkan. "Kenapa kamu pilih si B? Karena ya, guru saya rekomendasinya seperti ini, karena keluarga saya." Padahal mereka nggak paham seluk-beluk di dalamnya tuh setiap orang pasti punya prioritas, visi misi, dan pergerakan mereka akan kemana gitu. Itulah yang sebenarnya harus pahami juga tanpa harus itiba gitu. Kita nggak boleh jadi orang yang taklid, tapi kita harus paham taklid itu kan kayak A, ulama bilang A dia ikut, tapi kita harus menjadi seseorang yang malakah dalam artian kita paham, semua hal dan kita tahu isi seluk-beluk yang ada di, ranah politik itu sendiri tanpa harus ngikut-ngikut gitu. Oke, itu ya teman-teman pendapat dari Widya gitu. Ada lagi teman-teman pendapatnya? Silahkan. Ada lagi? Atau ini udah jam 22.46. Oh, jam 11. Ini aja conclusion dari instruktur. Conclusion. Ya. Boleh. Kita di sini instruktur semua loh. Oh iya ya. Ya maksudnya ya yang lebih senior lah, kan kita baru diangkat. Ya, Kang Lukman, Kang, atau Mbak Yuli, Kang Imam. atau Kang Imam. Aku sih yes. Yes. Bicara apa sih? Sudah amat sih. Ini ada A Akbar ini di sini. Mungkin bisa ngasih closing statement. Jadi saya. Kalian bicara apa? Sudah sekali jam segini masih ngobrol. Ini yang penting malam-malam bermanfaat lah, Bang. Iya bagus. Saya dengerin dari tadi kok. Nah, ada kok. Ya, bagaimana para instruktur yang kami hormati? Gimana? Kalian juga instruktur sekarang. Iya. Kecuali kalau mau ditarik lagi itu sertifikat instrukturnya. Oh, belum dapat kan sertifikat instruktur? Oh, belum dapat sertifikatnya. Instruktur belum. Kalau Belum. Afan udah. Nggak apa-apa lah. Nggak bisa dipakai ini ngelamar kerja juga. Buat CV itu, Bang, CV. Minta ke kortimnya. Ya, bukan ya. Habis. Jadi Silahkan. gimana closing statementnya, Bang? Enggak, itu tadi Widya udah. Saya sepakat sama Widya. Oh ya udah. Bagus. Saya juga sepakat. Saya yes. Itu mah ikutin Rohim. Iya, berarti udah kalian udah. Saya sepakat sama kalian.
Janganlah taklid-taklid. Yuk, silakan. Itu Kang Lukman mungkin Kang. Aku mau dengar suaranya Asmi dulu. Asmi. Asmi. Dia kan pengisi materi ini. Dia yang harus di conclusion. Kak Asmi, gimana Kak? Masih Kak? Masih ya? Masih. Nah, ini. Gimana Kak Asmi Apa? terkait itu? Conclusion yang Kak Asmi tangkap gitu dari diskusi-diskusi yang udah berkembang tadi kayak gitu gimana? Rahim. Nah, yuk Kak Asmi silahkan. Mungkin tadi kalau aku sih lebih nangkepnya ya, jadi emang kita tuh harus tahu benar posisi kita di mana yang tadi kata Bang Imam ya, dan emang dari situ baru kita bisa membaca problematika itu. Ya terus habis itu baru kita baca problematika itu seperti apa, dan kita lihat yang paling terdekat dan paling mungkin yang menurut kita paling masalah dan terdekat buat kita, terus baru kita bisa tentuin gitu. Abis itu kita lihat ini tuh beneran masalah atau enggak gitu kan. Kalau itu masalah, kenapa itu jadi masalah dan bagaimana kita bisa ada solusinya gitu. Gitu sih yang aku dapat, dan emang nggak bisa kita tuh melihat sesuatu secara global kan. Ya gitu, jadi memang harus, nggak bisa semua hal kita selesaikan sendiri gitu kan, dan memang harus bertahap gitu sih. Mungkin belajar lagi nanti aku. Tuh. Monggo Kang Lukman. Terkait keumatan yang berkaitan dengan sosial, harus mampu untuk kemajuan iptek dengan rahmatan alamin, sehingga apabila keduanya mampu dipadukan, kita nggak akan latah dalam menggunakan ataupun dalam menghadapi beberapa hal yang akan terjadi di masa mendatang. Yang kedua terkait politik, walaupun kita masih pelajar dan PII sebagai organisasi melarang kadernya ataupun organisasi untuk terjun dalam politik praktis, tapi kita tidak boleh buta terhadap kondisi perpolitikan, karena dalam perjuangan itu sesuatu yang menjadi pupuk dalam berjuang adalah perlawanan. Nah, perlawanan terhadap ketidakadilan, kezaliman ataupun beberapa hal yang sifatnya itu terjadi karena kondisi perpolitikan yang tidak stabil, semoga menjadi pupuk dalam perjuangan kita. Dan tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita pun akan menjadi kader ataupun orang yang akan terjun dalam struktural, dalam artian terjun dalam dunia perpolitikan. Ya, terkait pertanyaan Widya, tidak bertentangan, tapi realitasnya kita tidak mampu untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas dalam kehidupan kita saat menggunakan kemajuan iptek saat ini.
pembacaan kita tadi terkait sosial keumatan. Sehingga harapannya saat kita menerapkan ataupun menggunakan iptek yang ada saat ini dibarengi dengan perilaku atau tindakan yang mencerminkan nilai-nilai akidah. Mungkin seperti itu dari saya. Silahkan moderator. Baik, itu ya teman-teman, mungkin pembahasan yang kita bahas gitu, yang pada malam hari ini itu yang menghasilkan bahwa kalau boleh saya mengambil kesimpulan untuk terkait hal ini, bahwa PII itu hadir sebagai suatu solusi gitu, untuk solusi keumatan, terutama pada masalah sosial politik, yang itu di sini PII hadir gitu sebagai suatu solusi keumatan, yang dimana teman-teman mungkin kemarin sudah pernah dibahas juga gitu dalam di lokal kita gitu, bahwa masyarakat yang kita ada sekarang itu adalah masyarakat yang kita bentuk gitu. Kalau soal dalam pembentukan permasalahan yang ada itu tidak tidak timbul secara komprehensif, maka suatu permasalahan tersebut tidak akan menjadi suatu motivasi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi solusi yang bisa kita ambil ya tetap kembali ke PII gitu teman-teman, dalam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di keumatan sekarang kayak gitu. Mungkin tadi ya seperti yang disampaikan Kang Lukman kayak gitu, terkait permasalahan-permasalahan yang itu ada terkait lebih ke sosial kayak gitu, lalu terkait politik gitu, tadi yang disampaikan media kayak gitu. Jadi di sini PII itu harus hadir gitu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada tersebut kayak gitu. Kayak gitu, cukup teman-teman. Karena sudah terlalu malam ya, mungkin teman-teman bisa istirahat juga kayak gitu. Jadi itu ya terkait diskusi malam ini gitu. Jadi sebelum saya tutup, silahkan on cam dulu kan buat dokumentasi ya. Apa Mas udah masih nge-like Ajeng Widya, Mbak Yul perjalanan ya. Ya, Ajeng udah ngantuk loh. Jam tidur Ajeng. Kan Mbak Yulia di ini ya, apa namanya? Disco ini. Nisa udah tidur kayaknya. Widya, cek. Kita ini mengantarkan tidurnya. Widya mau on cam nggak? Rohin. Enggak. Oh, oke. Udah seadanya ya teman-teman. Oke, aku hitung ya, 3, 2, 1. 3, satu lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Aku tutup ya untuk pertemuan malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha baik. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam hari ini. Sekian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Firman nyanyi Bang? Hiburan. Ini Bang Firman yang mau menyanyi. Persembahkan sebuah lagu buat kita semua.
Masya Allah. Waduh. Masih